Shalom semuanya, senang sekali bisa kembali bersama Anda dalam sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami satu narasi yang benar-benar luar biasa dari Kitab Keluaran, pasal 9 ayat 1-7. Kita akan ngebahas satu peristiwa epik, tulah kelima, yaitu penyakit sampar mematikan yang menyerang ternak di Mesir. Kenapa ini penting? Karena ini bukan sekedar cerita sejarah kuno teman-teman. Ini adalah bukti nyata soal kedaulatan Tuhan, teguran keras buat kesombongan manusia, dan pastinya perlindungan ajaib buat umatnya. Yuk kita mulai! Nah, untuk perjalanan kita hari ini, ada 6 poin utama yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari latar belakang tulah kelima, lalu membedah tokoh dan tempat kejadiannya. Setelah itu kita masuk ke peristiwa tulah penyakit ternak itu sendiri, melihat kedaulatan dan perlindungan Tuhan, menarik benang merahnya dengan Kristus di Perjanjian Baru, dan pastinya kita tutup dengan relevansi dan pelajaran praktis buat hidup kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Latar belakang tulah kelima. Buat sedikit menyegarkan ingatan kita soal pasal sebelumnya nih. Di Keluaran pasal 8, Tuhan baru saja mendatangkan tulah lalat pikat. Nah, ada satu hal yang jadi semacam titik balik di situ. Untuk pertama kalinya, Tuhan membuat pemisahan fisik yang sangat tegas antara orang Mesir dan orang Israel yang tinggal di tanah Goshen. Lalat pikat itu literally menghancurkan Mesir, tapi wilayah umat Tuhan sama sekali nggak tersentuh. Pemisahan inilah yang jadi fondasi penting banget saat kita masuk ke pasal 9, di mana Tuhan kembali ngasih peringatan keras ke Firaun, biarkan umatku pergi untuk beribadah atau tulah baru akan datang. Lanjut ke bagian kedua, mari kita lihat siapa saja tokohnya dan di mana tempat kejadiannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, narasi ini punya kontras yang sangat tajam loh. Di satu sisi, ada Musa. Dia ini benar-benar contoh utusan Tuhan yang taat luar biasa. Terus bandingkan dengan Firaun, seorang penguasa yang super keras hati, sombong, dan terus-terusan menolak perintah penciptanya. Dan di atas mereka semua, tentu saja ada Tuhan yang memegang kendali penuh, sang komandan yang berdaulat mutlak. Tempat kejadiannya juga kontras banget. Padang-padang di seluruh Mesir itu ibarat zona merah yang sedang bersiap menghadapi kehancuran besar, sementara pemukiman orang Israel ditetapkan jadi tempat perlindungan yang sangat aman. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu peristiwa tulah penyakit ternak itu sendiri. Jadi, ketika Firaun tetap ngotot nggak mau lepasin bangsa Israel, Tuhan pun bertindak. Sesuai firman-Nya di ayat ketiga, penyakit sampar yang dahsyat menyerang semua ternak di padang. Bayangin ya, mulai dari kuda, keledai, unta, lembu sapi, sampai kambing domba, semuanya kena. Kita harus ingat, di zaman itu, hewan-hewan ini bukan cuma peliharaan biasa. Mereka itu tulang punggung militer, sarana transportasi utama, alat pertanian, dan mesin ekonomi bangsa Mesir. Jadi, krisis yang timbul ini bukan sekedar hilangnya hewan peliharaan, tapi ini kelumpuhan ekonomi dan sosial skala nasional. Dan tragisnya, bencana sebesar ini terjadi murni karena keras kepalanya sang pemimpin, yaitu Firaun. Nah, bagian ini yang menurut saya paling mind-blowing soal solusi dan eksekusi dari Tuhan. Tuhan itu menentukan waktunya dengan sangat presisi. Dia bilang, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu. Dan benar aja, keesokan harinya, seluruh ternak orang Mesir di padang mati bergelimpangan. Tapi coba tebak apa yang terjadi di perkemahan Israel. Nggak ada satu pun, sekali lagi, nggak ada seekor pun ternak mereka yang mati. Ketepatan waktu dan perbedaan nasib yang sangat drastis ini jelas ngebuktiin kalau ini bukan sekedar wabah penyakit alamiah biasa. Ini adalah intervensi ilahi yang benar-benar ajaib. Kita berlanjut ke bagian keempat, yaitu soal kedaulatan dan perlindungan Tuhan. Ada satu kutipan dari Keluaran 9 ayat 4 yang powernya luar biasa. Coba perhatikan kata-katanya. Tuhan akan membuat perbedaan. Maknanya dalam banget ya. Tuhan sendiri yang turun tangan menarik garis pelindung kasih karunia di sekeliling umatnya. Di sini kita bisa lihat peran Tuhan secara utuh. Dia bukan cuma bertindak sebagai hakim yang menghukum Mesir, tapi dia adalah Bapa yang sangat setia, yang kenal persis siapa miliknya, dan memagari mereka dari kehancuran total di sekitar mereka. Tapi coba deh, perhatikan respons si Firaun ini. Benar-benar ironis dan tragis. Ayat ke-7, nyatat kalau Firaun sampai nyuruh orang-orangnya untuk ngecek langsung keadaan ternak Israel. Dia mau verifikasi fakta itu sendiri. Dan pas laporannya masuk, kebenarannya 100% akurat. Nggak ada seekor pun ternak Israel yang mati. Firaun disuguhkan dengan fakta tak terbantahkan soal kedaulatan Tuhan. Lalu apakah dia bertobat? Ternyata enggak. Solusi dari Firaun tetap nihil, karena dia malah milih untuk makin mengeraskan hatinya dan menahan bangsa Israel. Ini jadi pengingat buat kita.
Fakta mujizat sehebat apapun nggak akan bisa mengubah hati yang udah ditutup rapat oleh kesombongan. Masuk ke bagian kelima. Mari kita lihat gambaran besarnya. Kristus dan Perjanjian Baru. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah alur keselamatannya. Di Perjanjian Lama, kita melihat secara gamblang bagaimana Tuhan ngasih kelepasan dan perlindungan secara fisik kan? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah tipologi atau bayangan janji-janji perlindungan ini terus mengalir sepanjang sejarah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Puncaknya, di Perjanjian Baru, keselamatan fisik yang terjadi di Mesir ini digenapi menjadi keselamatan spiritual yang jauh lebih agung. Disinilah kita ketemu dengan koneksi yang sangat indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di Mesir, ternak orang Israel diselamatkan dari tulah kematian jasmani, di Perjanjian Baru, kita punya Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Dialah yang rela mengambil alih hukuman dari tulah dosa umat manusia. Yesus membiarkan dirinya menanggung penghakiman itu di atas kayu salib, supaya kita, kawanan dombanya ini, bisa diluputkan dari kematian kekal. Sama persis seperti pemisahan yang Tuhan buat di Mesir, mereka yang ada di dalam Kristus dipisahkan secara permanen dari hukuman dosa. Terakhir, bagian ke-6. Relevansi dan pelajaran praktis untuk kehidupan kita hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa maknanya semua ini buat kita sehari-hari? Coba kita refleksi sebentar soal postur hati kita. Ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya, mungkin memperingatkan kita soal suatu dosa, atau meminta kita nurunin gengsi dan taat sama Dia, gimana reaksi kita? Apakah kita mau taat dengan setia, atau malah bersikap seperti Firaun? Ingat, Firaun itu udah lihat mujizat langsung, bahkan dia memverifikasi kebenarannya sendiri, tapi egonya yang tinggi justru membawa dia pada kebinasaan. Jadi, pelajaran utama yang wajib kita bawa pulang adalah pilihlah ketaatan dan buang jauh-jauh kesombongan. Jangan keraskan hati saat dengar tegurannya. Dan satu hal yang bikin tenang, di tengah kacaunya antulah dunia saat ini, entah itu krisis ekonomi, masalah sosial, atau tekanan moral, kita punya garansi penuh bahwa Allah kita berdaulat. Dia tahu persis gimana caranya membuat perbedaan dan melindungi anak-anaknya. Tugas kita cuma satu, percayalah sepenuhnya pada kasih karunia-Nya yang melindungi itu. Sejarah membuktikan, mukjizat sebesar apapun nggak akan mempan menembus hati yang udah dikunci rapat oleh kesombongan. Jadi, pertanyaannya buat kita hari ini, di posisi manakah hati kita saat Tuhan memanggil? Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.